Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kita bersama-sama menyatukan hati, ingin memuji, memuliakan dan menyembah Tuhan. Alangkah lebih baiknya pagi hari ini kita siapkan hati kita bersama-sama ingin buka hati kita pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena karunia, semua oleh karena kemurahan-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih perbuatan-Mu yang sungguh ajaib dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kebaikan, untuk kemurahan yang telah Tuhan beri di dalam hidup kami yang tidak pernah habis-habisnya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dengan keadaan kami saat ini, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan untuk memuji, untuk meninggikan, untuk menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan lawat, setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan berkati, setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan jamah setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan biasa-biasa saja, melainkan kami pulang dengan berkat, melainkan kami pulang dengan kelegaan yang berasal daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup. Kami siap Tuhan, sama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Biar sinar kemuliaan-Mu Tuhan mengikuti tempat ini, memenuhi sekeliling kami pada pagi hari ini, menjaga setiap kami yang datang pada hari ini Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita angkat pujian. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu yang menenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan memenuhi sekelilingku. Sinar kemuliaan-Mu memenuhi sekelilingku. Amin. Rasakan hadirat-Mu tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap di
memenuhi sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menyelamkan jiwaku, ku ingin tinggal bersama. Mari nyatakan dengan iman kita, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Di sini Tuhan, kami ingin menikmati baik-Mu pagi hari ini Bapa. Kau jamah setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian dengan hatinya saja, nyanyikan dengan hati kita, dengan iman kita, berkatakan kepada Tuhan, tetap di sini, menikmati baik-Mu. Kami ingin tetap di sini Tuhan. Ku ingin dalam hadirat-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan kepada Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan sekali lagi, ku ingin tetap di sini dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati baik-Mu. Kami ingin tetap di sini, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Memandang indah wajah-Mu Tuhan. Menikmati baik-Mu pada pagi hari ini.
Janjimu seperti fajar pagi hari. Kami percaya Tuhan. Bersyukur Bapa. Oh janjimu Tuhan, tidak pernah terlambat. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita akan puji dari awal Bapak Ibu. Tuhan hadir kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu tak mampu, ku tahu kau tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kaulah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguasaiku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti
siap untuk memuji, mengagung-agungkan Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sama-sama Engkau yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita berkatakan, amin. Saya kemarin lihat mata yang tak kenal, tidak telinga yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak
selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam selamanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Bahkan dari awal mandi ujian ini sama-sama lebih semangat untuk Tuhan Bapak Ibu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota Benteng, kota Benteng perlindungan. Katakan Dia Allah yang perkasa, yang perkasa, Dia Bapa yang terkenal. Gunung batu bersama kamu. Engkau yang termulia di bumi ini sembah, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala kuasa. Ada kuasa nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala-galanya. Katakan nama di atas nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala-galanya. Engkau yang termulia di bumi ini sembah, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Hatiku damai walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup
Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengagungkan Engkau, kami sudah memuliakan Engkau pada hari ini Bapa. Ada waktu untuk kami boleh duduk diam dengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapakah hamba-Mu Tuhan? Hamba-Mu adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Tapi saat ini biarlah kuasa Roh Kudus boleh berbicara bersama-sama dengan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Bapa di tengah-tengah umat-umat-Mu Bapa pada hari ini. Buat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa berbicara dalam hati kami untuk menjelaskan arti kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap terima firman Tuhan. Saudara yang siap terima firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Di nama Tuhan, shalom. Di Tuhan, hari yang sangat cerah bagi kita untuk kita tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, apa yang harus kita lakukan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Kisah Para Rasul. Kita akan melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai yang ke-47, satu tema penanaman dan pertumbuhan gereja. Kita akan belajar dari gereja mula-mula, bagaimana gereja mula-mula mereka bisa bertumbuh, bagaimana gereja mula-mula mereka bisa berkembang sedemikian rupa. Ada hal-hal yang bisa kita ambil di sana, ada hal-hal yang bisa kita tiru, teladani di sana, sehingga itu bisa kita pakai untuk kita gunakan dalam penginjilan kita, di dalam kita bergereja. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap. Dan pada ayat yang ke-47 kita akan baca bersama-sama. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, Cara Hidup Jemaat yang pertama, 41, saya akan bacakan ke kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Mereka bertekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tentang satu adalah Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam ibadat. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 bersama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat akan kebenaran firman Tuhan di sini, ada hal-hal yang dapat kita ambil dan ada hal-hal yang tidak bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Karena ini berbicara konteks di zaman para rasul, berbeda dengan konteks kita sekarang. Kalau zaman sekarang, kalau saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, silakan saudara jual harta milik saudara,
lalu kita membagi-bagikan, itu tidak berhikmat juga. Tetapi kalau kita melihat di sini, kalau itu dilakukan oleh jemaat mula-mula, karena mereka memandang itu perlu, mereka bisa melakukan akan hal itu. Tidak, kalau kita melakukan itu sekarang dengan tanpa hikmat yang kita pakai, maka beranalah kehidupan kita. Kita tidak bisa mengambil semua apa yang ada pada pembacaan kita pada hari ini, tetapi ada beberapa hal yang dapat kita ambil dalam pembacaan kita hari ini menjadi suatu hal yang baik di dalam pertumbuhan gereja, jemaat yang ada. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang dimaksud dengan penanaman gereja. Penanaman gereja adalah pembangunan sebuah lembaga yang terorganisir, yaitu sesuatu hal yang terencana sedemikian rupa. Kalau kita di sini berbicara masalah penanaman gereja, berarti berkaitan erat dengan penginjilan. Pada minggu kemarin bagaimana kita harus memberitakan firman Tuhan. Bahkan minggu pertama bagaimana bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Di sini kaitannya kembali kebenaran firman Tuhan, karena pada bulan Oktober ini adalah di mana tema ulang tahun GBI kita adalah untuk supaya kita memenangkan jiwa, banyak jiwa bagi Tuhan. Berarti kita berfokus kepada penginjilan pada bulan-bulan ini. Di sini kalau kita melihat, kalau kita mau kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, kita mau, kalau kita bisa menjadikan satu jemaat yang bertumbuh, yang bisa berbuah, yang nantinya berdampak bagi masyarakat, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Di dalam pembacaan kita ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan apa dikatakan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya ini, perkataan firman, kalau kita melihat pada ayat sebelumnya di sini bagaimana khotbah Petrus. Berarti orang-orang pada waktu itu mendengar khotbah Petrus, sehingga dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu, perkataan firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu itu, mereka bertambah. Arti kata apa di sini? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri. Memberi diri berarti ada satu respon yang benar dari setiap orang-orang yang mendengarkan perkataan pemberitaan firman oleh Rasul Petrus pada waktu itu. Mereka meresponi firman Tuhan itu dengan benar, sehingga dikatakan mereka memberi diri untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara, kehidupan saya dan saudara, sekalipun kita dikatakan orang Kristen sejak lahir, mungkin setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan tanpa respon yang benar terhadap firman Tuhan. Apakah iman kita bisa bertumbuh? Tidak bisa. Mengapa saya katakan kalau kita tidak meresponi firman Tuhan itu kita tidak meresponi firman Tuhan itu dengan benar, maka iman kita tidak bertumbuh. Mengapa kalau kita melihat di luar sana masih banyak orang mengatakan dia adalah orang Kristen, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu artinya firman Tuhan yang didengar, mereka tidak meresponi firman Tuhan itu dengan benar. Sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh, tidak berbuah dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka yang tadinya mereka sebagai pencuri, mereka tetap mencuri. Mereka sebagai penzina, tetap menzina. Mereka yang melakukan hal-hal yang buruk, mereka tetap melakukan hal itu. Padahal mungkin setiap hari, setiap minggu mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka tidak memiliki respon yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Tapi pada hari ini, kehidupan saya dan saudara, kita dipersiapkan oleh Tuhan.
untuk kita boleh senantiasa berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, sana dikatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus, dipersiapkan Allah untuk kita melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang baik. Kalau kita tidak meresponi kebenaran firman Tuhan dengan benar, apa mungkin kita bisa menjadikan diri kita ini untuk menjadi pelaku-pelaku firman? Kita dipersiapkan Allah menjadi pelaku-pelaku firman. Satu contoh pada hari ini, saya dan saudara dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan penanaman gereja baru. Artinya kita menginjil, menjadi seorang penginjil. Untuk menjadi seorang penginjil itu bukan harus menjadi pendeta dulu, tidak. Tidak harus dia sekolah Alkitab dulu, tidak. Tetapi menjadi seorang penginjil melalui kesaksian kehidupan kita. Itu yang lebih diutamakan oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menginjili lewat kehidupan kita, lewat kesaksian hidup kita, kalau firman Tuhan kita tidak responi dengan benar? Orang melihat firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kita adalah surat yang terbuka. Kalau surat yang terbuka bisa dilihat oleh semua orang, kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah mungkin orang bisa mau menerima akan kebenaran firman Tuhan itu? Dia sendiri menyampaikan firman Tuhan tidak sesuai, perbuatannya tidak sesuai. Belum orang mendengarkan firman Tuhan, mereka sudah takut duluan. Mereka sudah tidak mau melihat itu. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama apa saja manfaat penanaman dan pertumbuhan gereja. Ada manfaat dari penanaman dan pertumbuhan gereja. Nah, yang pertama di sini menyatakan kemuliaan Allah. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Orang-orang pada waktu itu mereka yang belum mengenal Tuhan, ketika mereka melihat rasul-rasul, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, ada banyak tanda-tanda heran yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka menjadi takut, menjadi takjub, lalu mereka percaya kepada Tuhan. Di sini kalau kita melihat manfaat penanaman gereja itu, yaitu menyatakan kemuliaan Allah. Ada kemuliaan Allah yang kita nyatakan ketika kita melakukan penginjilan, ketika kita melakukan membuka sidang baru, bukan untuk kebanggaan jadi oh saya bisa, saya hebat, tetapi satu tujuannya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Tuhan dinyatakan karena banyak jiwa di luar sana yang belum mengenal akan Tuhan. Ketika mereka melihat ada tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib yang dilakukan, sehingga mereka takjub, oh benar bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak Allah itu ada hal yang luar biasa yang tidak dapat dilakukan oleh dunia, dapat dilakukan oleh anak-anak Allah. Manfaat pertama penanaman dan pertumbuhan gereja adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan oleh semakin banyaknya jumlah orang yang bertekuk lutut dan berseru kepada Tuhan Yesus serta mengakui kebesarannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, sebenarnya ini berita sudah lama, tapi beberapa waktu yang lalu di grup dibagikan lagi ada merupakan satu peringatan dari BPD Kalteng khususnya, bukan BPD Barito, Kalteng berarti se-Kalimantan Tengah, karena ada satu hamba Tuhan yang mengesahkan. Ini saya sampaikan kepada kita semua. Mungkin suatu saat saya pulang kampung atau kemana, mungkin ada yang mengaku sebagai hamba Tuhan datang ke tempat ini, lalu Bapak Ibu Saudara karena menghadiri
beliau mengatakan dia melayani berdasarkan Roh Kudus, tetapi sudah diimplisit melalui iman. GBI tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan tidak berani untuk menantang. Siapa berani untuk beradu dengan dia untuk berbahasa roh, berdebat tentang Roh Kudus. Ini sudah tidak benar. Jadi satu saat kalau siapa tahu ada datang. Sebenarnya bilang suami saya itu sudah pernah sampai ke puncak, bahkan pernah ikut pelayanan sampai ke Kutai Barat ketika mereka bersama-sama ke Kutai Barat, bahkan di Mesbah sudah berapa kali dia datang. Itu sangat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya ada nanti dilihat-lihat, kalau memang lebih baik kita menjaga akan iman kita supaya tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Orang boleh berbicara tentang kuasa Roh Kudus, tetapi barometer kita adalah firman Tuhan. Kalau sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus berani mengatakan tidak, saya tidak mau mempercayakan itu. Barometer kita adalah firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan ini dia saat dia berbahasa roh, yang saya heran ketika dia entah ada orang yang syuting dia atau dia sendiri yang syuting hanya untuk kebutuhan konten atau bagaimana, sampai dia bisa pukul-pukul badannya. Dan bahasanya memang kalau manifestasi kuasa Roh Kudus memang bisa demikian. Ada bisa berbahasa Cina, bahasa apapun bisa terjadi di sana. Dan beliau itu bisa begitu. Tetapi yang saya lihat itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang perlu kita perhatikan. Apabila sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, beranilah kita mengatakan untuk saya tidak mempercayakan. Saya tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini sudah ada himbauan, ada peringatan dari BPD Kalteng untuk kita bersama-sama. Saya sebagai gembala mengimbau kita semua, seandainya tidak ada saya, berhati-hati kalau ada orang yang datang mengaku sebagai hamba Tuhan, mengatasnamakan dia pendeta dari pelayan Tuhan, hamba Tuhan dari GBI. Berhati-hati sekalipun GBI, kalau sudah tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, beranilah kita untuk mengatakan tidak. Itu untuk kita bersama-sama waspada, karena ini zaman akhir. Banyak orang datang, kata firman Tuhan, mengaku adalah murid Tuhan, mengadakan mujizat atas nama Tuhan. Kita harus berhati-hati supaya kita tidak terkecoh. Nah, di sini kebenaran firman Tuhan, kembali kita kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Kita mau berdampak bagi masyarakat. Kehidupan kita, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk penginjilan, kehidupan kita harus berdampak bagi masyarakat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Berdampak bagi masyarakat. Bapak Ibu Saudara, saya pernah berkata kepada Bapak Gembala, bahkan juga mungkin dengan jemaat, saya pernah berbicara. Saya katakan demikian, kalau seandainya nanti gedung gereja kita sudah jadi, saya katakan untuk kotak pembangunan kita tetap jalankan, cuma fungsinya kita alihkan untuk diakonia. Untuk diakonia itu bisa nanti kita gunakan untuk mungkin kalau ada jemaat yang sakit, membantu yang sakit, kita bisa gunakan dari situ. Bahkan kita juga bisa membantu mungkin tetangga kita, orang-orang yang kita melihat membutuhkan pertolongan, kita gunakan itu. Supaya apa? Kita berdampak.
Kalau kita menjual harta milik kita, sementara kita juga harta milik kita pun pas-pasan, itu sangat tidak berhikmat untuk kita melakukan itu. Tetapi apabila kita menggunakan akan kas yang ada, itulah wujud kita mau berdampak bagi masyarakat, berdampak bagi sesama kita. Di sini kalau kita melihat gereja itu ditetapkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga dengan meningkat tanaman dan pertumbuhan gereja, hal itu bisa membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Kita tidak hanya kita memberitakan firman Tuhan, tetapi ketika finansial kita juga sudah cukup memadai, kita juga bisa menolong orang dengan apa yang kita miliki. Dengan gereja apa yang gereja punya, kita bisa menolong sesama. Banyak gereja-gereja sudah melakukan akan hal ini. Mereka berbagi kasih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, orang-orang yang berkekurangan. Itu nanti kita akan lakukan bersama. Saya tidak percaya Tuhan mendengar setiap kerinduan demi kerinduan kita. Kerinduan kita bukan untuk supaya GBI Terbantin hebat, tidak. Tetapi tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bisa berbagi, itu semua kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja Betel Indonesia Terbantin boleh melakukan akan hal itu. Saya yakin dan percaya kita sementara bersakit-sakit dahulu, tetapi ketika nanti kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, maka kita pun bisa berbagi dengan sesama kita. Amin. Kita mau melakukan hal itu. Kita pernah melakukan itu dulu ketika kita SMD, bahkan waktu SMD kalau tidak salah. Waktu Natal juga pernah kita lakukan itu, karena memang dananya memadai, kita pernah lakukan itu. Dan nanti kalau ada lagi dananya, saya yakin dan percaya hal itu tidak akan berhenti begitu saja. Saya yakin kita semua Gereja Betel Indonesia Terbantin, kita tetap mau menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Kita mau berdampak bagi semua orang, sehingga sekalipun kita hanya kelompok yang kecil di pemandangan mata dunia, tetapi apabila kita berdampak, maka orang akan melihat ada satu nilai plus bagi kita. Bukan satu hal membuat kita sombong, tetapi bahwa itulah kebanggaan kita. Walaupun kita sedikit, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh bersama-sama berbagi. Nah, di sini kalau kita melihat yang ketiga, manfaat dari penanaman gereja, melahirkan pesobat baru sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat begitu luar biasa, kalau kita melihat membaca akan ayat ini, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Kok sepertinya gampang sekali mereka untuk menarik jiwa-jiwa. Begitu gampang sekali mereka untuk membawa orang datang kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kehidupan kita, kalau di kampung mungkin, karena saya pernah mengalami, kami melayani di kampung. Jangankan kita baru memberitakan firman Tuhan, mereka tahu kita datang pun mereka sudah antusias, bersukacita. Karena di kampung itu mereka yang pertama kurangnya hiburan. Dengan adanya kita datang, itu merupakan satu hiburan bagi mereka. Tetapi kalau sudah di kota seperti kita, Burung Jahu, kota, ya saya katakan tanggung kotanya, dibilang kota, seperti desa juga, dibilang desa, ya setengah-setengah kota juga. Kalau kita sudah di Burung Jahu, kita datang, mungkin ada orang dari kita mendatangkan hamba Tuhan dari Jakarta, hanya segelintir orang yang antusias untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau di desa luar biasa. Kalau mereka tahu jadwal kita datang, jadwal kita datang jam 4 misalnya. Dari jam 2, jam 3 mereka sudah nunggu. Itu pengalaman kami waktu ikut pelayanan ke Belawan. Mereka sudah menunggu. Ada yang belum mandi, ada yang masih
nggak sisir rambut. Karena mereka tahu kita mau datang, mereka sudah duluan datang, sudah nunggu. Nah itu kalau kita melihat antusiasnya orang di desa dengan antusiasnya orang di kota itu beda. Bahkan kalau kita melihat untuk menyikapi akan kebenaran firman Tuhan pun beda. Sekalipun orang-orang di desa, anak-anak di desa itu mereka untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu mereka mungkin lambat. Tetapi sekali mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, itu akan melekat dalam hati mereka. Beda dengan orang-orang yang di kota, mungkin karena sudah pintar, sudah tahu banyak tahu, sudah tidak begitu antusias lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika firman Tuhan itu diberitakan, mereka tidak lagi responnya kurang. Tetapi ketika kita memberitakan kebenaran firman Tuhan untuk orang-orang desa, satu contoh anak-anak yang mereka haus akan hiburan, haus akan yang mungkin mereka jarang mungkin nonton segala televisi, mereka jarang melihat YouTube, bahkan buku-buku pun mereka terbatas. Ketika kita datang mereka antusias. Nah ketika mereka antusias, disitulah saatnya kita memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi memang penerimaan mereka lambat. Tetapi itu butuh kesabaran kita. Bagaimana kita bisa sabar untuk senantiasa memberitakan kebenaran firman Tuhan sampai terjadi satu pertumbuhan gereja. Di desa itu memang susah-susah gampang untuk kita membangun sebuah gereja. Karena apa? Kecuali kalau kita memang menetap. Kalau kita hanya sebentar, 1 minggu sekali kita datang, selama beberapa hari ini sudah hilang apa yang kita beritakan kepada mereka. Jadi mereka harus intens dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di sini kalau kita melihat bagaimana jemaat mula-mula, mereka senantiasa antusias dikatakan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari mereka memecah-mecahkan roti, setiap hari jumlah mereka bertambah. Itulah pergumulan kita sebagai jemaat yang ada GBI Tarbanding. Kita bergumul untuk supaya bagaimana kita bisa menambah jumlah kita. Petobat baru, bukan orang pindahan, tapi adalah petobat baru, orang yang dibaptis, kita yang baptis. Mereka kita muridkan menjadi murid dan dia tetap berada di gereja lokal. Dan di sini pertumbuhan gereja yang baik bukan hanya meningkatkan perohanian jemaat, tetapi juga harus diikuti dengan pertumbuhan jumlah orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru berarti petobat-petobat baru, bukan hanya kita mendewasakan. Sekarang kita melakukan pendewasaan dalam jemaat. Kita didewasakan untuk apa? Kita didewasakan setelah kita dewasa, lalu kita pun memuridkan. Setelah kita mengerti kebenaran firman Tuhan, kita pun mengajar. Setelah kita mengerti firman Tuhan, kita pun membagikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, kita membagikan itu. Jangan kita menyimpannya saja di dalam hati kita, lalu kita tidak membagikan itu kembali kepada orang lain. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, keselamatan sudah Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Tugas kita memberitakan kembali supaya banyak orang juga diselamatkan. Hal ini hanya bisa dicapai jika semua jemaat juga menyadari bahwa tugas pekabaran Injil bukan hanya untuk hamba Tuhan, melainkan semua umatnya. Kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk mendapatkan tugas pekabaran Injil, bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan, bukan hanya tugas seorang gembala, bukan tugas seorang pendeta saja, tetapi tugas kita semua. Kita semua bertugas, memiliki tugas yang sama. Amanat agung itu ditujukan kepada kita semua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau membaptis itu tanggung jawab pendeta. Kalau untuk memberitakan firman Tuhan itu, menginjil itu tanggung jawab kita bersama.
Untuk membaptis itu ada orang khusus yang Tuhan siapkan untuk membaptis. Tetapi untuk melakukan pekabaran Injil itu adalah kewajiban kita semua. Kewajiban kita sebagai anak-anak Allah menjadi saksi Kristus, memberitakan kebenaran Kristus, memberitakan akan kabar kesukaan, kabar sukacita, yaitu Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kalau kita mengatakan kita anak Allah, Injil itulah kabar baik. Tugas kita memberitakan Injil kabar baik itu kepada semua orang, sehingga semua orang boleh menjadi murid Yesus. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini tidak panjang, tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh senantiasa memberikan satu motivasi kepada saya dan saudara untuk kita dalam kehidupan kita. Tugas saya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita memberitakan firman Tuhan tidak harus berkhotbah. Saya sudah katakan tadi bagaimana kehidupan para rasul, orang melihat kehidupan mereka. Berarti dari cara hidup mereka. Cara hidup mereka yang mau berbagi. Cara hidup mereka yang bisa membuat orang menarik, membuat orang tertarik. Tidak harus mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak harus mereka berkhotbah. Kalau berkhotbah, saya tidak bisa berkhotbah. Bagaimana saya bisa menginjil? Tetapi dengan cara hidup kita, dengan kesaksian hidup kita, itu sudah cukup menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Supaya orang tertarik melihat kehidupan orang-orang yang adalah murid Yesus. Mereka adalah saling mengasihi, saling berbagi, saling peduli antara satu dengan yang lain. Itulah ciri khas kehidupan orang-orang percaya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula, mereka adalah penuh kasih, penuh belas kasih dalam kehidupan mereka. Kasih Allah ada dalam kehidupan mereka. Sehingga itu yang menarik banyak orang untuk setiap hari jumlah orang yang percaya kepada Yesus semakin bertambah dan bertambah. Demikian juga kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, sidang jemaat GBI Terbantu, kita mau kehidupan kita boleh menjadi saksinya Allah melalui kesaksian hidup kita. Tidak harus kita memberitakan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, amin. Firman Tuhan, biar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Engkau baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Yesus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Siapa
Lebih sungguh lakukan pujian ini. Tarik kepada hati kita sampai kita rasakan hadirat Tuhan. Yesus
Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita akan pujian ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kiranya undang bergumul memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini yang kami yakini Bapa. Ketika Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga memelihara hidup kami, sehingga kami tidak takut Tuhan, sehingga kami terpelihara, kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami diberkati di dalam nama Yesus. Itulah keyakinan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah mengagungkan Engkau punya nama hari ini Bapa. Kami sudah memuliakan Engkau hari ini Tuhan. Dalam hormat pujian kami kembalikan hanya kepadamu Bapa. Kau kembalikan kami setiap hamba-hambamu yang Kau pakai melayani Kau hari ini dalam pengurapan baru. Baik WR Singer, pemain musik, multimedia, akan menyampaikan firman Tuhan. Kembalikan kami semua dalam pengurapan baru, untuk kami boleh kembali pakai untuk melayani akan Engkau Bapa. Dimanapun Kau percayakan kami untuk melayani, biarlah urapan-Mu senantiasa ada dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan anak-anak di bangku sekolah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan-Mu Bapa, ada penyertaan-Mu di setiap langkah kami semua Bapa, sehingga kami boleh tetap aman, kami tetap sehat, kami tetap kuat karena pemeliharaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.
ada kesempatan bagi kami membawa doa kami untuk pembangunan gereja. Tidak putus-putusnya kami berdoa bagi pembangunan ini Bapa. Kami yakin dan percaya ada jalannya Tuhan untuk memberkati kami, sehingga dunia boleh melihat bahwa apa yang tidak pernah terpikirkan oleh Tuhan kami itu yang Tuhan kerjakan Bapa. Kami terlalu yakin ada orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan untuk membantu kami, untuk menolong kami Bapa, sehingga pembangunan gereja Gebetar Bansin boleh selesai Bapa. Nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan Bapa. Siapapun yang Engkau percayakan nanti Tuhan, yang Engkau sudah tetapkan untuk menjadi penolong bagi kami untuk membangun gereja ini Bapa, di dalam nama Yesus Kau pertetapkan hatinya ya Tuhan. Engkau Allah kami ada dalam kehidupannya Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya berkat-berkat-Mu melimpah ya Bapa, sehingga apa yang Dia janjikan boleh terrealisasi Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama ini juga kami berdoa buat tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang sudah terulur bagi pekerjaan Tuhan. Baik yang memberi buat Tuhan pekerjaan Tuhan, Tuhan pembangunan gereja, bahkan persembahan persepuluhan, bahkan untuk Tuhan operasional gereja ini Tuhan. Kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Bapa, besar kecil yang sudah diberi. Kita balas berkat dalam setiap usaha pekerjaannya Bapa. Bahkan yang mengembalikan persembahan bersepuluhan Tuhan di dalam nama Yesus. Kau senantiasa memberkati apa saja dibuat kedua tangan, diberkati di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menikmati setiap berkat-berkat yang terbaik dari surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ibadah sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik ibadah pemuda, ibadah doa bahkan Tuhan, ibadah sekolah minggu, ibadah raya, kami tetap bawa ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Engkau yang memimpin dalam setiap ibadah kami Bapa, sehingga kami tidak mencuri akan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita Tuhan tetap ada melingkupi kehidupan kami. Kau senantiasa menyertai setiap langkah kami Tuhan. Tibakan kami di rumah dan tidak kurang satu apapun. Kita arahkan hati kita menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus saat ini pulanglah. Terimalah berkat dan sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan sementara lewat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya yang mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan akhiri akan ibadah ini. Saudara sudah yakin diberkati Tuhan? Mari bersama kita katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.